Menikahi janda Ting-Ting. Bab 142. Mobil yang dikendarai Arkan melaju pergi meninggalkan halaman depan karena harus kembali ke rumah dengan cepat untuk memantau kondisi papanya. Bersamaan dengan itu mobil yang ditumpangi Chelsea baru saja tiba. Chelsea turun dari mobil dengan seragam pink kebanggaannya. Bukan tanpa alasan ia berpakaian seformal itu. Tapi, tadi istri Kabareskrim memintanya untuk datang karena orang penting meminta mereka untuk bertemu untuk membicarakan hal yang penting. Beliau sudah datang. Belum, Bu. Sepertinya terjebak macet, silakan tunggu di ruangan atau 32. Batau apa? Sarai melangkah lebih dekat dengan staf itu. Atau mungkin, Bu Chelsea mau ketemu Sylvia. Dia masih di ruang tahanan sementara kantor ini, ungkapnya, berbisik. Seketika Chelsea langsung terdiam dengan mata membulat. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia sudah berdiri di depan jeruji besi. Memperhatikan Livia yang sedang menatapnya dengan penuh amarah dari dalam sana. Kau senang melihat aku seperti sekarang, kan? Jari-jari tangan Livia mencengkram kuat jeruji besi yang menjadi penghalang di antara mereka. Tempat ini sangat dingin, aku stres dan semua ini gara-gara kamu. Chelsea mendesah pelan. Berjalan mundur beberapa langkah ke belakang, sampai punggungnya bersandar pada tembok ruangan. Aku cuma diam saja, kamu sudah menderita seperti ini. Coba bayangkan jika aku mengeluhkan semua rasa sakitku ke Mas Arman. Chelsea menyunggingkan senyumnya, sinis. Yang menjemputmu pasti bukan petugas kepolisian tapi malaikat Israel. Kia. Livia menarik-narik jeruji besi. Lepaskan aku dari sini. Tolong lepaskan aku. Aku sedang hamil Chelsea. Cepat lepaskan. Rasa belas kasihnya seakan tak berlaku untuk wanita yang sudah menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang istri. Ia tidak akan luluh hanya karena air mata dan tatapan sendu itu. Waktu menunjukkan jam 1 siang. Arman mendampingi kepala Bareskrim mengadakan konferensi pers untuk membahas proses hukum yang akan segera memasuki ruangan persidangan. Penyataan itu disiarkan langsung di semua siaran televisi. Agar masyarakat tahu bahwa Arman bukan pelaku, tapi korban. Agar semua orang juga tidak salah paham lagi, dan nama baik Arman bisa kembali seperti dulu. Selesai dengan acara konferensi pers, Arman berniat pulang untuk menemui Altaf yang sudah menunggunya pulang. Tapi, langkahnya itu dicegah oleh sang atasan. Ikut saya ke ruangan, Pak Jenderal sebentar lagi akan datang, dan beliau ingin bicara dengan kamu. Siap, Pak. Mau tidak mau, Arman harus menunda kepulangannya. Berjalan cepat sambil melirik arloji di pergelangan tangan yang terus memutar waktu detik demi detik yang terasa begitu cepat. Di depan ruangan, ia membuka pintu dan pandangannya langsung tertuju kepada Chelsea yang sedang duduk bersama seorang wanita parubaya. Situasi ini cukup membingungkan baginya. Ia pikir hanya pertemuan biasa untuk membahas kasus Sunarto. Chelsea. Langkahnya berlanjut, mendekati istrinya. Kenapa kamu juga di sini? Beliau sudah datang. Seru seorang petugas dari ambang pintu. Semua orang di ruangan itu berbaris dengan tegap. Begitu juga dengan Arman yang langsung mengambil posisi bersebelahan dengan Chelsea. Tak lama, seorang pria berpangkat jenderal polisi, memasuki ruangan dengan seragam satu lengkap. Arman mengangkat tangan, menumpukan ujung tangan kanannya di depan dahi sebagai tanda hormat. Begitu juga dengan Chelsea. Pria parubaya yang begitu bersahaja itu, menatap Arman dan Chelsea secara bergantian. Pasangan suami istri yang sama hebatnya. Saya dengar, kalian ingin undur diri dari satuan ini. Apa benar begitu? 33. Chelsea mengerjap saat kedua matanya mulai memanas. Namun, tiba-tiba ia merasakan tangannya digenggam dengan begitu kuat oleh Arman, seolah menguatkannya menghadapi situasi ini. 34.
Saya belum mengambil keputusan apapun. Beliau kembali menghembus napas panjang, mengangguk dan akhirnya menoleh memberikan instruksi kepada bawahannya agar meninggalkan tempat itu. Karena ia ingin mengobrol penting dengan Arman dan Chelsea. Tepat saat pintu ruangan ditutup dari luar, mereka dipersilakan duduk, berhadapan dengan atasan beserta istrinya yang turut mendampinginya sebagai ketua umum Bayangkari. Situasi semakin terasa menegangkan. Tapi, Arman terlihat lebih tenang ketimbang istrinya yang sejak tadi terlihat menahan kesedihan karena untuk pertama kalinya, berhadapan langsung dengan orang nomor 1 di kepolisian itu. Jangan bilang, kamu berniat demikian karena berita yang disebarkan Sunarto. Beliau menatap ke depan seraya mengetuk-ngetuk ujung pulpen pada sandaran tangan sofa. Mereka bilang, karirmu melesat karena nama besar Andi Malarangeng, kakekmu. Lanjutnya semakin serius. Jangan dengarkan, men. Saya tahu sekeras apa perjuangan kamu, sampai sejauh ini. Sejak masih Akpol, Brimob, sampai pindah tugas reskrim. Bukan karena itu, Pak. Lantas, beliau beralih menatap Chelsea. Chelsea, apa kamu bahagia menjadi seorang pendamping untuk seorang Armen Firdaus? Apa kamu tidak betah, Sa? Sambung wanita paruh baya itu. Jika ada yang membuat kamu tidak nyaman, bilang sama kami. Atau mungkin kalian mau ditugaskan ke kota lain. Kepalanya menggeleng pelan lalu tersenyum tipis. Tidak ada yang kurang, Bu. Saya selalu membawa makna kemala hikmah di setiap tindakan sebagai seorang Bayangkari. Tidak ada yang saya sesali dan kami belum mendiskusikan hal ini secara kekeluargaan, timpal Arman. Ini masalah pribadi. Tolong biarkan kami berpikir, agar mendapatkan keputusan terbaik, sembari menunggu kasus Sunarto selesai. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Beliau kembali menghembus napas panjang seraya menyadarkan punggung pada sofa. Nama baik kesatuan kita sudah mati di mata masyarakat. Jika orang sepertimu mundur, mau jadi apa tempat ini di masa depan? Pikirkan itu. Arman dan Chelsea hanya diam dan mendengarkan penuturan yang tak ada jedanya. Nasihat yang baik mereka tampung sebagai pertimbangan, sementara yang tidak terlalu penting, diabaikan tanpa membantah. Ya, kabar tentang hengkangnya Arman dari kesatuan, memang sudah menyebar luas. Tidak sedikit orang yang menyayangkan jika berita itu benar. Termaksud Waldan yang merasakan langsung kebaikan mantan komandannya itu. Bertempat di salah satu ruang rawat rumah sakit, Waldan diam tertegun mendengar cerita Rusdi tentang nasib reskrim ke depannya. Seolah tidak siap jika harus ditinggal saat sedang sayang-sayangnya. Tapi, kamu pantas kok, ucap Waldan saat Rusdi selesai mengoceh. Selama 7 tahun ini, kamu selalu berada di sisi komandan. Jadi, kamu pasti bisa meniru kinerja. Kalau komandan Arman Losdol, aku nggak semangat. Diraihnya botol teh di atas nakas, karena sudah kosong, direbutnya minuman di tangan Waldan dan langsung diteguk sampai habis. Cita-citaku memang jadi kasat reskrim tapi harus komandan yang jadi kepala bareskrimnya. Aku sedih. 35. Buanget sampai malas makan, apa dianggap mikirin nasibku yo, wal. Lanjut Rusdi penuh kesedihan, seraya melahap tahu isi. Sejenak Waldan melihat botol minumannya yang sudah kosong di tangan kiri Rusdi. Ia agak kesal tapi memilih memaklumi, karena tak mau mengganggu temannya yang lagi sedih. Sudahlah, toh belum keputusan final. Aku OVT terus. Tapi semoga aja nggak kejadian. Setelah beberapa saat menatap kosong ke arah dinding ruangan, ia kembali beralih menatap Waldan. BTW, udah dapat transferan reward dari komandan. Alhamdulillah. Sudah. Waldan meraih ponselnya, memperlihat bukti transfer Arman. Lumayan buat uang R*7 turunan. Halah.
Sudut bibir atas Rusdi menungkik ke atas saat melirik layar ponsel mantan rekannya itu. Jujur aja, uang sebanyak itu buat kawin lagi, iya tuh. Enggak juga. Perlahan ia kembali merebahkan diri di atas berangkar. Wishlist pertamaku adalah beli rumah, bangun usaha. Dan yang paling penting menyewa pengacara terbaik untuk mendapatkan hak asuh Aisyah dari Nada. Uhuk. Ucapan terakhir Waldan, membuat Rusdi tersedak tahu isi. Ditatapnya pria itu dengan ekspresi tak percaya. Kamu apa nggak kasihan? Dia pontang-panting bakul kue, demi Aisyah. Dia sudah mendapatkan bagiannya merawat Aisyah selama bertahun-tahun. Sekarang giliranku. Lagi pula, dia mantan ODGJ, pasti hakim akan mempertimbangkan siapa yang lebih pantas dan berhak. Karep mula, seng penting jangan ganggu Bu Chelsea lagi. Waldan terkekeh kecil saat kembali menatap Rusdi. Dapatin Chelsea versi Lite, di mana ya Rus? Second juga nggak apa-apa, aku juga udah duda 2 kali. Oh asu, koe. Rusdi melempar tahu isi ke arah Waldan lalu kembali mengoceh panjang lebar. Ia sampai lupa jika tadi sedang galau karena terancam ditinggal sang komandan. Ocehan rekannya itu bagai lantunan tembang Jawa hingga membuat ia merasa betah mendengarkan. Rasanya, sudah cukup lama mereka tidak mengobrol seperti ini, setelah kesalahan yang dibuatnya beberapa tahun silam. Menjelang sore, obrolan bersama petinggi berlangsung sampai sore hari. Sebelum pulang, Chelsea dan Arman memilih menjelajahi senja dari atas bangunan. Sejak tadi, mereka memandang ke arah bendera merah putih yang berkibar di depan sana. Sesekali juga memperhatikan aktivitas orang-orang di bawah sana. Ternyata, kedua sisi bahu Chelsea terangkat kemudian turun seiring hembusan napasnya. Andi Arman Firdaus tidak sekeren itu tanpa dasi merah dan kaos hitam reskrimnya. Rasanya, Arman ikut menghembus napas panjang. Chelsea Amira Fazila tidak akan sebadas sekarang tanpa seragam pinknya. Apalagi tanpa pistol saat latihan di lapangan. Keduanya menoleh menatap satu sama lain. Saling memberikan tatapan mengintimidasi dan memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi, bagaimana? Tanya mereka secara bersamaan. Hufet. Arman kembali menatap ke depan. Mengusap wajah dengan kasar, ketika hati dan pikirannya tidak bisa sinkron sejak kemarin. Ternyata tidak semudah itu. Aku tidak melepaskan mimpiku dan mengabaikan mimpi Altaf. Masa tugas Mas masih tersisa beberapa bulan, sahut Chelsea. Fokus pada kasus saja. Setelah itu, pembicaraan. 36. Ini kita lanjutkan di Amerika. Banyak hal yang harus kita tata ulang, termaksud tentang rumah tangga dan anak-anak. Pulanglah menemui Altaf sebelum giat malam. Aku duluan. Chelsea mendekat, menyalah tangan Arman dengan cepat lalu berbalik pergi menuju pintu keluar. Chelsea. Tangannya yang baru saja meraih handle pintu kembali terlepas. Berbalik badan, memandangi Arman dari jarak beberapa meter. Aku usahakan akan mengantar kalian ke bandara, lanjut Arman. Aku akan menyusul setelah tugasku di reskrim selesai. Kalau kamu dan Altaf tidak betah Dila, jangan lupa hubungi aku. Senyum tipis tergambar di wajah cantiknya. Sepertinya aku bakalan betah banget di sana. Guzel dan Rania bilang, pria lokal lah sangat tampan, tinggi, ramah dan besar. Ucapannya terdengar melebih-lebihkan, seolah sengaja ingin membuat Arman kesal. Apa? Mata elangnya membeliak. Cepat-cepat Chelsea berbalik. Membuka pintu dan berlari menuruni tangga sebelum ditergaris bawah kam oleh singa yang kesabarannya setipis tisu saat merasa cemburu. Teriak Arman dari ujung tangga atas. Memandangi kepergian sang istri yang semakin jauh di bawah sana. Apanya yang besar? Bokongnya mendarat, duduk di anak tangga.
Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Tak berselang lama, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Arman segera beranjak menuju musola. Meski lelah karena kondisi fisik yang belum mumpuni untuk bekerja optimal, tapi ia tidak pernah melupakan ibadah rutinnya. Meski kadang ia tak lagi sempat melaksanakan ibadah sunnah, termaksud merajut momen manis bersama istrinya. Mobil yang ditumpangi Chelsea berbelok ke halaman masjid ia tak jauh dari lampu merah. Ia turun dengan tergesa, mengambil wudhu dan melaksanakan salat dengan mukena yang selalu dibawa kemana-mana. Satu persatu orang selesai dengan rakaat terakhirnya. Namun, entah mengapa sujud Chelsea kali ini lebih lama. Di akhir ibadahnya, ia menengadahkan tangan dengan mata berkaca. Berapal doa terbaik. Bukan lagi untuk meminta, tapi mengucap syukur, karena ia dan Arman sudah diberikan kekuatan sampai sejauh ini. Situasi ini membuat ia dan Arman saling diam, kadang berdebat dan bertingkah jahil. Tapi jauh dari itu semua doa yang Chelsea langitkan tak pernah lepas dari nama suami dan putranya. Pagi ini sidang perdana, pembacaan dakwaan atas kasus yang menjerat Pak Sunarto dilaksanakan. Ruangan sesak dengan orang yang berdatangan untuk menyaksikan proses yang berlangsung. Ya, sidang ini sengaja diadakan terbuka, seolah pihak pengadilan ingin masyarakat tahu dan menyaksikan langsung, agar tidak ada lagi kabar simpang siur tentang Arman dan juga satuan yang bersangkutan. Itu dia. Para wartawan dan kerukunan orang berlari menghampiri Pak Sunarto, Livia dan terdakwa lain yang baru saja keluar dari ruangan dengan mengenakan baju oranye. Dasar, tidak tahu malu. Teriak beberapa orang dari belakang wartawan. Melempar telur dan tomat busuk. Malu-maluin. Mereka pantas mati. Tak ada yang bersuara ataupun membela diri. Semuanya menunduk, berjalan mengikuti para petugas yang menuntun masuk ke dalam ruangan pengadilan. 37. Dari jarak beberapa meter, Arman memperhatikan dan memantau. Terlihat dari banyaknya orang, tak ada keluarga Livia. Karena bertepatan dengan hari ini, Arkan akan berangkat satgas bersama tim pasukan khusus. Pak Abdul memilih untuk mengantarkan An-4K laki-lakinya dengan penuh kebanggaan, ketimbang menemani putrinya melalui proses yang begitu memalukan. Sebelum naik ke pesawat, Arkan berlari cepat menghampiri istri dan papanya. Memberi hormat layaknya seorang prajurit. Lapor, saya siap melaksanakan tugas dan akan pulang dengan selamat. Laporan diterima. Pak Abdul memeluk putranya dan kembali menangis. Kamu harus kembali dengan selamat. Karena sekarang cuma kamu yang bisa papa andalkan. Saking sedihnya, Arkan hanya bisa mengangguk. Melepas pelukannya dan beralih menatap sang istri yang hari ini lebih berseri dengan seragam hijaunya. Sangat berat, karena ini adalah kali pertama kalinya meninggalkan Rania setelah resmi menikah. 1 tahun akan terasa lebih cepat, jika kita fokus pada tugas masing-masing. Bisiknya saat memeluk Rania dengan erat. Aku akan mendukung sampai cita-citamu menjadi ahli forensik tercapai. Itu masih lama. Rania mengeratkan pelukannya. Mengurai sisa air mata yang mulai mengering karena menangis sepanjang malam. Pulanglah sebelum intersipku selesai. Insya Allah. Satu kecupan Arkan berikan sebelum akhirnya melepaskan genggaman tangan dan berlari menuju pesawat yang sudah siap terbang. Rania melambaikan tangan dengan gelisah. Apa setelah ini ia akan baik-baik saja tanpa Arkan di sampingnya? Entahlah, tapi ia meyakini bahwa setiap perpisahan akan berujung pada pertemuan. Dari pangkalan militer, pesawat lain di bandara internasional juga akan take off 1 jam lagi. Hal ini tidak rencanakan secara sengaja, tapi jadwal sidang, keberangkatan Arkan bentrok dengan jadwal penerbangan CHELSY, Altaf dan Guzel ke Amerika. Dari layar televisi yang menggantung di ruang tunggu bandara, Chelsea menyaksikan persidangan Pak Sunarto yang berlangsung lancar. Hatinya lega,
Tapi saat melihat Arman berdiri di antara barisan polisi, hatinya kembali porak-poranda karena rindu. Sebentar lagi sidang perdana selesai, dia pasti akan datang, sahut Adam dari belakang. Mungkin, tapi melihatnya dari sini juga sudah cukup.